Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Zuhaira dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor absen 11. Adapun di sini saya ingin meresensi novel Laskar Pelangi. Identitas buku. Judul buku Laskar Pelangi. Genre roman, penerbit Yogyakarta Bendung Pustaka. Penulis Andrea Hirata, tahun terbit 2005. Jumlah halaman 529. Nomor edisi terbit ISBN 970-3062-79-7. Kepengarangan. Andrea Hirata Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata adalah novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Kelahiran Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung, 24 Oktober 1967. Profesi sastrawan. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Pendidikan Sheffield Hallam University, Universitas Indonesia, Universitas Paris. Nominasi Indonesian Choice Award untuk Creative and Innovative Person of the Year. Berikut novel karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sor, Mariama Karpov, Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas, 11 Patriot, Laskar Pelangi Songbuk, dan yang terakhir adalah Ayah. Sinopsis. Novel Laskar Pelangi ini berkisahkan 10 orang anak yang tinggal di Belitung Timur, Desa Gantung, Kabupaten Gantung. Kisah ini awalnya dimulai karena Depdikbud yang akan membubarkan sekolah Muhammadiyah yang terancam akan dibubarkan jika tidak memiliki 10 murid. Saat itu, Kepala Sekolah Pak Hafran mengumumkan jika jumlah muridnya tidak mencapai 10 orang, maka Depdikbud akan membubarkan sekolah tersebut. Namun tak lama setelah Pak Hafran mengumumkan hal tersebut, maka datang Harun dan ibunya yang hendak mendaftarkan dirinya di sekolah Muhammadiyah tersebut. Kisah Laskar Pelangi dari sini dimulai. Ketika Bu Muslimah yang akrab disapa Bu Mus yang memberi nama mereka dengan sebutan Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini tak hanya menceritakan mengenai Borek yang ceroboh, Kucai yang sering protes, Mahar yang diam-diam memiliki bakat yang menakjubkan, Ikal yang mengalami peristiwa jatuh cinta, dan Lintang yang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Nama yang diberikan oleh Bu Mus ini dikarenakan para murid yang jumlahnya hanya 10 orang ini memiliki semangat yang sangat luar biasa. Buktinya, hal itu ditunjukkan dengan kecerdasan Lintang yang mampu mengalahkan Dr. Anda Zulfikar yang terkenal memiliki otak yang cerdas dan jabatan yang tinggi di PN. Kemenangan yang diraih oleh Mahar pada acara Karnaval 17 Agustus, kisah Laskar Pelangi ini tak hanya menceritakan mengenai kisah mereka dalam lingkup sekolah saja, melainkan kisah ini sangat berliku, mulai dari kisah kematian ayah Lintang yang dengan tidak sengaja memaksa Lintang yang dijuluki Enis dan kecil itu dipaksa untuk putus sekolah, dan tak lama kisah Haru disusul oleh Ikal yang harus melanjutkan sekolahnya di kampung halamannya di luar kampung Belitung. Bagian menarik pada novel Laskar Pelangi menurut saya yaitu pada bab 10. Lintang harus menempuh perjalanan pergi dan pulang sekolah sejauh 80 km. Dalam perjalanan, ia sering mendapat berbagai rintangan, seperti ketika ia dihadang buaya dan kemudian dibantu Bedengga. Bedengga merupakan orang dengan asal-usul yang kurang jelas saat di perjalanan menuju sekolah. Namun Lintang tidak pernah menyerah dan selalu semangat. Ia tak pernah bolos sekolah, meskipun terkadang terlambat akibat rintangan dalam perjalanan. Pada dasarnya, Lintang selalu datang lebih awal, sekalipun rumahnya paling jauh. Sepulang sekolah, Lintang juga pergi bekerja. Ia bekerja untuk membantu ayahnya yang adalah tulang punggung keluarga, yang harus menghidupi kawannya yang berjumlah 14 orang. Bagi penulis, Lintang temanya adalah anak jenius yang dapat menguasai pelajaran yang sulit sekalipun. Ia selalu selangkah lebih maju daripada 9 temannya di sekolah Muhammadiyah. Meskipun demikian, Lintang tetap rendah hati dan memiliki prinsip bahwa ilmu adalah sesuatu yang dalam dan yang tidak akan pernah habis untuk digali. Kelebihan buku. Novel ini berisi cerita tentang persahabatan dan kesetiaan dalam berteman. Selain itu juga menekankan arti penting pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel sangat mengharukan. Banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik di dalamnya. Kekurangan buku. Banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat sehingga pembaca menjadi kurang nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita. Apalagi, glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berada. Kesimpulan, cerita yang ada pada novel Laskar Pelangi ini mengajarkan pada kita arti persahabatan yang sesungguhnya. Selain itu, kita dapat belajar bahwa walaupun kita hidup dalam keterbatasan, kita tetap dapat bermimpi dan berusaha mewujudkan impian tersebut. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh kalangan pelajar dikarenakan dapat membangun semangat dalam mengejar mimpi dan sebagainya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.